Jumlah dekorasi, lalu juga persiapan ruangan VVIP hingga pengamanan juga seperti telah dilakukan. Kita akan mencoba juga, saudara, untuk menghubungi jurnalis Kompas TV yang ada di gedung DPR MPR Jakarta untuk mengetahui jam berapa nantinya gladi bersih ini akan dilakukan, karena mengingat jadwal jam 10 pagi. Namun hingga saat ini masih banyak beberapa perwakilan dari MPR, DPR yang juga baru tiba di gedung DPR MPR Jakarta. Langsung saja saudara, kita akan sapa jurnalis Kompas TV, ada Tifal Solesa di gedung DPR MPR Jakarta. Tifal, bisa Anda sampaikan siapa-siapa saja yang sudah terlihat dalam gladi bersih pelantikan Prabowo Gibran hari ini di gedung DPR MPR RI Jakarta? Setidaknya dalam cermatan mata saya ada 7 pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang sudah masuk ke dalam ruang rapat paripurna di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta untuk mengikuti gladi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029. Tadi terlihat Ketua MPR RI Ahmad Muzani, kemudian jajaran Wakil Pimpinan MPR Edi Baskoro Yudhoyono, kemudian ada nama-nama lainnya. Saya juga sambil ajak Anda untuk melihat keadaan terbaru saat ini di sekitar ruang rapat paripurna 1 Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Tadi saya sebut ada nama Ahmad Muzani, kemudian ada nama Edi Baskoro Yudhoyono, lalu juga ada Rusdi Kirana, kemudian Edi Suparno, dan kemudian ada nama Lestari Murdiat juga, dan terakhir saya cermati ada nama Archandra Supratman, Wakil Ketua MPR RI dari kelompok Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang terlihat secara kasat mata dari pandangan mata saya setibanya di sini pada pagi tadi kira-kira 2 jam yang lalu, suasananya sudah mulai ada pengamanan, tapi pengetatan pengamanannya sudah berlaku sekarang ini oleh Satuan Pas Pampres dan juga pengamanan internal dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Karena yang kami dengar kabarnya juga ini masih butuh konfirmasi lebih lanjut, tapi beredar kabar bahwa nama Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, yang kami dapatkan informasinya dari kalangan pewarta, berencana akan datang juga ke Kompleks Parlemen Senayan Jakarta di Gedung Nusantara untuk melihat proses dari proses gladi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden ini. Namun ini masih butuh konfirmasi lagi lebih lanjut apakah itu betul atau tidak dan sejauh mana pergerakannya hingga saat ini. Tapi yang saya pahami setidaknya untuk jadwal hari ini adalah gladi kedua setelah sempat dilakukan gladi pertama kemarin di hari Jumat tanggal 18 Oktober tahun 2024. Gladi yang berlangsung di hari Jumat itu lebih terfokus pada aspek-aspek pengamanannya saja. Sementara untuk yang saat ini adalah mematangkan aspek teknis dari berbagai detail runutan acara sepanjang proses pelantikan yang nantinya akan berlangsung pada hari Minggu besok di tanggal 20 Oktober 2024, dijadwalkan mulai pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Hari ini gladi dihadiri oleh jajaran pimpinan MPR RI, dijadwalkan pada pukul 10. Tadi saya lihat beberapa anggota MPR atau dari perwakilan jajaran pimpinan MPR sudah datang, tampaknya akan berjalan tepat waktu sesuai dengan harapan begitu ya. Dan beberapa perwakilan dari sejumlah pihak juga sudah ada di sini sebagai bagian dari pihak-pihak yang ada dalam runutan acara, termasuk satu diantaranya adalah pihak rohaniawan tadi diperagakan oleh pemeran pengganti, saya katakan begitu, untuk proses gladi bersih yang berlangsung pada hari ini. Sampai kapan proses gladi ini masih melihat dinamikanya, karena kita juga paham bahwa ada beberapa runutan acara yang perlu dimatangkan sebelum akhirnya runutan acara yang kami terima sebelumnya ini betul-betul bisa digunakan atau akan ada penyesuaian sebelum akhirnya diterapkan pada esok hari di tanggal 20 Oktober tahun 2024. Secara kasat mata juga pengamanan secara umum tidak hanya di kompleks, tidak hanya di gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, tapi secara umum di area Kompleks Parlemen ini masih terbilang normal begitu ya, belum ada pengetatan signifikan, terutama kami para pewarta yang coba masuk ke area gedung DPR MPR belum ada pengetatan ekstra karena besok
baru akan dilakukan pelantikan, kemungkinannya pengetatan akan berlaku mulai esok hari tanggal 20 Oktober 2024. Tentu ini dianggap wajar mengingat tokoh atau sosok yang akan dilantik adalah pemimpin negara dengan pengamanannya juga mendapatkan fasilitas yang cukup ketat juga dari pasukan pengamanan presiden, sehingga tidak bisa sembarang orang juga masuk ke dalam area gedung DPR MPR nantinya di tanggal 20 Oktober. Kami saja dari kalangan pewarta untuk esok hari diwajibkan harus melakukan registrasi dan mendapatkan ID khusus sampai akhirnya bisa atau dianggap layak untuk masuk ke Kompleks Parlemen Senayan Jakarta ini. Dinamikanya terbilang masih dinamis dan ini juga masih akan kami pantau. Reza. Ya Tifal, gladi kotor Jumat kemarin juga sudah dilaksanakan, saat ini gladi bersih yang artinya nantinya juga tadi Anda sampaikan bahwa Gibran Rakabuming Raka kemungkinan akan datang walaupun masih belum terkonfirmasi. Lalu apakah dari informasi yang Anda peroleh di sana sudah berapa persen dari mulai ruang persiapan, dekorasi hingga ruang VIP di ruang rapat paripurna Gedung Nusantara 1 yang sudah Anda dapatkan informasinya di gladi bersih hari ini, Tifal? Soal berapa persen kesiapan sampai dengan hari ini di tanggal 19 Oktober, kalau kami kutip lagi pernyataan dari pelaksana tugas Sekjen MPR RI yang sempat kami konfirmasi waktu itu, beliau menyampaikan bahwa sebetulnya untuk tanggal 19 ini fokusnya adalah untuk aspek dekorasinya saja. Sementara untuk aspek teknisnya terbilang sudah hampir matang, tinggal memastikan lagi bahwa tidak ada kendala-kendala teknis berarti. Untuk itulah kemudian dilakukan gladi selama 2 hari. Terhitung sejak hari Jumat kemarin, kemudian di hari Sabtu ini di tanggal 19 Oktober 2024. Masalah pengamanan juga sudah dikoordinasikan oleh otoritas terkait dari pihak Sekretariat Jenderal MPR bersama dengan otoritas TNI Polri. Sudah dilakukan pengamanan itu, ditambah juga dengan Pas Pampres dan juga beberapa pihak lainnya yang berhubungan langsung dengan pengamanan dan memastikan bahwa seluruh rangkaian acara esok hari di tanggal 20 Oktober 2024 ini berjalan mulus tanpa ada kendala berarti begitu. Kalau merujuk dari runutan acara yang kami pegang setidaknya sampai dengan saat ini bila tidak ada perubahan untuk rancangan acara pelantikan esok hari, penegasan dari PLT Sekjen MPR RI itu tidak ada perbedaan signifikan dengan pelantikan presiden di periode-periode sebelumnya. Ada materi-materi atau item-item baik itu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, mengheningkan cipta. Kemudian, saya melihat di sini ada Muhammad Afifuddin, Ketua KPU Republik Indonesia, juga tiba di ruang rapat paripurna 1 di sini mengenakan kemeja hitam. Saya lanjutkan lagi, Reza, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian ada mengheningkan cipta, dan nanti dalam masa sidang paripurna dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI 2024-2029 akan dibuka oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Ahmad Muzani. Dilanjutkan setelah itu dengan pembacaan sumpah atau pengucapan sumpah dari Presiden Republik Indonesia, dan setelah itu sumpah dibacakan juga oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, barulah kemudian ada penandatanganan berita acara pelantikan. Disusul kemudian dengan penyerahan berita acara pelantikan. Jadi secara runutan tidak ada hal yang tampak signifikan berbeda ketimbang pelantikan setidaknya kalau kita ambil contoh dari 2 presiden sebelumnya, baik itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun juga Presiden Joko Widodo. Untuk item begitu, kemudian untuk aspek pengamanan juga masih terlihat belum ada perubahan signifikan setidaknya untuk saat ini, dan proses dari gladi ini tampaknya juga masih berjalan di dalam ruang rapat paripurna. Awak media tidak bisa masuk untuk saat ini, berada di dalam ruang rapat paripurna melihat tahap demi tahap dari proses gladi bersih kali ini, karena sekali lagi karena pengamanannya juga terbilang cukup ketat untuk saat ini. Detik-detik menuju pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih juga sudah semakin dekat. Jadi ini yang juga perlu dipahami oleh banyak pihak bahwa ada area-area khusus saja yang diberlakukan untuk kalangan pewarta untuk bisa melakukan peliputan sepanjang rangkaian gladi ini. Reza. Baik, kami akan terus mengupdate terkait dengan gladi bersih yang dilaksanakan hari ini di gedung DPR MPR RI, ruang rapat paripurna Gedung Nusantara 1. Tifal, betul Gibran sudah tiba di sana? Yang saya dapat informasinya demikian, ada pergerakan dari Gibran Rakabuming Raka. Ya, terlihat di sini Gibran Rakabuming Raka mengenakan batik warna coklat. Mas Gibran. Mas, ini dulu mas.
Oke, Gibran sudah masuk ke dalam ruang rapat paripurna dan didampingi juga oleh Aminuddin Ma'ruf. Sudah masuk ke dalam ruang rapat paripurna untuk melihat proses dari gladi kedua pelantikan Presiden dan Wakil Presiden ini. Dari jajaran Sekretariat Jenderal MPR RI juga sudah ikut mendampingi di belakangnya, dengan pengamanan juga oleh Satuan Pasukan Pengamanan Presiden. Sekali lagi perlu ditekankan bahwa kami para pewarta hanya dibatasi berada di depan ruang rapat paripurna 1, Reza, sehingga tidak bisa melihat secara detail apa yang terjadi di dalam area atau lokasi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029. Reza. Iya, kita tadi juga sudah melihat dari gambar yang kami tampilkan untuk pemirsa Kompas TV, Gibran Rakabuming Raka sudah tiba di gedung DPR MPR RI Jakarta, tepatnya di ruang rapat paripurna Gedung Nusantara 1. Lalu apakah juga nantinya Prabowo Subianto akan hadir dalam gladi bersih hari ini? Tifal, apakah memang hanya Gibran saja dari informasi yang Anda peroleh hingga kini? Masih butuh konfirmasi soal itu, karena yang terakhir kali kami terima ini baru sebatas kabar burung begitu di kalangan pewarta. Ada yang menyebutkan bahwa Prabowo juga akan ikut hadir dalam proses pelantikan, tapi kemudian berubah lagi informasinya bahwa yang hadir hanya Gibran. Ini masih butuh konfirmasi dari pihak-pihak terkait, tapi ini juga yang menarik untuk dicermati sejauh mana kemudian Presiden dan Wakil Presiden terpilih ini datang ke arena pelantikan ataupun arena gladi pelantikan ini, sejauh mana perannya untuk ikut serta dalam proses pelantikan ini, karena ini juga menarik untuk dicermati. Mengingat sejauh ini yang saya pahami untuk gladi ini sepenuhnya dilakukan di otoritas Sekretariat Jenderal bersama dengan jajaran pimpinan MPR RI. Masih butuh konfirmasi detail karena ini informasi masih terbilang cukup terbatas, mengingat kami aksesnya juga terbilang terbatas untuk saat ini di area Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Baik, kita tahan dulu laporan langsung dari Tifal Solesa dari Gedung DPR MPR RI. Kami harus jeda sejenak.